vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kebinasaan. Bukalah hati kami untuk mengikuti putra-Mu, sehingga kami berani mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada semua orang sebagai sesama dan saudari-saudara kami. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama dari surat pada orang Ibrani bab 4 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca Injil pada hari ini. Kita masih melanjutkan membaca Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menampilkan konflik yang kedua, tetapi konflik itu bukan berasal dari Yesus. Yesus tidak pernah memulai dengan konflik. Yesus berbuat baik kepada siapa saja, merangkul semua orang, termasuk bahkan memanggil Lewi, pemungut cukai itu. Dikatakan dalam Injil, Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Bahkan Yesus singgah di rumah Lewi lalu makan bersama dengan banyak orang lain lagi, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itu tindakan Yesus, tindakan merangkul siapa saja tanpa diskriminasi, termasuk Lewi si pemungut cukai yang tentu saja dianggap orang berdosa dalam konteks Yahudi, karena dia menjadi pemungut cukai itu berarti bekerja sama dengan penjajah kolonialis Romawi yang waktu itu menduduki Israel dan menjajah orang-orang Yahudi. Tidak disukai dan dianggap sebagai orang berdosa, dan itu berarti berseberangan dengan ahli-ahli Taurat yang hari ini disebut sebagai golongan Farisi. Kemarin kita membaca dan berjumpa bagaimana ahli-ahli Taurat itu menuduh Yesus menghujat Allah. Pikiran mereka membuat kesimpulan seperti itu, dan Yesus membaca pikiran mereka lalu menegur mereka, menunjukkan kepada mereka otoritas Yesus sebagai putra Allah yang bukan hanya bisa membaca pikiran orang lain, orang-orang yang suudzon kepadanya, tetapi bahkan menyembuhkan orang lumpuh dan mengampuni dosa. Hari ini aspek pengampunan dosa itu juga ditunjukkan dengan merangkul orang-orang berdosa,
bukan sekadar menerima dan bergaul dengan orang berdosa, tetapi Yesus hadir dengan kerahiman dan kasih-Nya untuk orang-orang berdosa itu. Bahkan Yesus menegaskan Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, datang bukan untuk mencari dan menyelamatkan orang yang merasa diri benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Sabda itu disampaikan sekali lagi untuk menjelaskan pada ahli Taurat golongan Farisi yang hari ini mau mencoba memulai konflik, meskipun tidak berani langsung menyerang Yesus, tetapi disampaikan kepada para muridnya, mengapa gurumu makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Yesus yang mendengar itu membela para muridnya, membela orang-orang berdosa. Karakter ahli Taurat golongan Farisi, kaum Farisi yang selama ini merasa diri benar, taat hukum, taat asas pada hukum Taurat Musa, dibongkar oleh Yesus. Mereka yang merasa diri benar itu, itu sesuatu yang baik bahwa mereka taat asas, taat hukum, tetapi tidak boleh lalu merasa diri paling benar dan kemudian menghakimi orang lain sebagai orang yang berdosa. Menghakimi orang lain itu suatu tindakan yang tidak benar. Dan Tuhan kita Yesus Kristus membela para muridnya, membela para pemungut cukai dan orang berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan pertama dengan sangat bagus dijelaskan bahwa Yesus itu menjadi imam agung yang telah melintasi semuanya sebagai putra Allah dan berbela rasa dengan kita manusia, sama dalam segala hal dengan kita kecuali dalam hal dosa. Karena itulah lalu kita diberi rahmat untuk berani datang kepada Allah, menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Yesus datang menawarkan kasih kerahiman Allah bahkan kepada semua orang, lebih khusus lagi kepada orang-orang berdosa. Suatu rahmat yang sangat mengagumkan. Maka marilah kita bersama-sama saling mendoakan agar kita mampu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa hubungannya bacaan-bacaan hari ini dengan tugas perutusan sebagai sekretaris Komisi HAK KWI? Tentu prinsip dasarnya sama. Komisi HAK, Konferensi Wali Gereja Indonesia, juga di keuskupan-keuskupan, di kefikepan-kefikepan, bahkan di paroki-paroki, tim kerja HAK dipanggil untuk belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang merangkul semuanya tanpa diskriminasi, merangkul semuanya menjadi tanda kerahiman Allah untuk semua apapun agama dan kepercayaannya tanpa diskriminasi. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan hari ini dalam rangka renungan harian kita, juga dalam rangka perutusan membangun persaudaraan sejati, mewujudkan perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan dimanapun kita berada, merangkul dan merangkul, tidak pernah mengecualikan siapapun, seperti yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu seiring dengan itu, tanpa kata, tanpa bicara, kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus sudah memberikan kesaksian di depan semua orang. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.